Seluruhnya duduk siap. Gerak. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, semua peserta diharapkan untuk berdiri. Tadi sana? Nggak ada suara. Seluruh peserta diharapkan duduk kembali. Lapor Angkatan 4, kelompok 1, 2, 3, dan 4, jumlah 36 orang siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Lanjutkan. Lanjutkan. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Bobi selaku perwakilan panitia, yang saya hormati Mas Rahmat selaku perwakilan peserta juga, yang saya hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu para peserta. Ada bulat, ada desimal. Cakep. Ada kali, ada bagi. Mantap. 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 Cakep. Cakep. Lagi, Pak. Lain lagi ya. Boleh, Pak. 3 kali dapat botol biasanya. Ya. Ada bulat, ada desimal. Cakep. Ada kali, ada bagi. Mantap. Mari kita saling mengenal agar kita bisa saling berbagi. Cakep. Cakep. Luar biasa teman-teman, salut. Hari Sabtu masih gaspol, belajar terus. Luar biasa teman-teman nih. Oke teman-teman, sebagai apresiasi teman-teman yang masih semangat belajar ya, tolong dong teman-teman kita main tebak-tebakan dulu nih ya. Kita main tebak-tebakan dulu. Saya punya beberapa gambar di layar ini ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, ting. Sekarang nomor berapa yang sama teman-teman? 36. 36. Oke, mantap. Berapa lagi? 47. 47. Oke, good. Terus? 110. 110. Terus? 212. 212. Wah, keren. Berapa lagi? 59. Wah, mantap. Mantap, mantap. 811. Keren, 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 keren. Tapi jangan senang dulu, tenang aja. Masih ada lagi. Sekarang kita tebak emoji ya. Kota atau provinsi apa ini, teman-teman? Ayo, apa ini? Yang aku explorer, geografi, paham enggak peta apa itu? Apa? Jepara. Mbak Fauzia bilangnya Sukabumi ya? Sukabumi, Pak, izin. Sukabumi. Oh, kenapa Sukabumi? Kenapa bukan Jepara tuh? Tadi ada yang nyebut Jepara juga tuh. Kenapa Sukabumi? Ayo. Karena itu Jempol tuh suka, Pak. Itu ada gambar bumi. Nah, mantap. Suka dan bumi ya. Benar ya? Suka dan bumi ya. Paham ya? Kalau gitu kita lanjut. Apa nih? Kampung, Kampung. Bum. Kampung. Lampung. Bola, Oke, bola. lanjut lagi. Betul, Lampung ya. Lampung. Nih. Lembang, Pak. Lembang bukan, Pak? Ayo, apa itu? Banten. Nah, di Banten ya, G-nya dihilangin ya. G-nya dihilangin ya. Emang kalau tebak gambar cowok-cowok kayaknya kurang ini ya, kurang perform dibanding ibu-ibunya nih, dibanding cewek-ceweknya nih. Nah, ini apa nih? Singaraja. Oh. Oke, Singaraja. Singaraja, Pak. Betul, betul, jangan dibalik-balik ya. Nah. Pare-pare. Pare, betul. Ini nih. Salah Tiga. Kali Salah tiga. Salah tiga. Salah Nomor 3 benernya? 7. 7. Sekarang tebak lagu ya. Kalau bener langsung nyanyiin ya. Kalau bener langsung nyanyiin ya. Tebak lagu loh. Tadi yang nyanyi lagu Indonesia Raya kecil soalnya. Lihat ya. Kalau langsung itu langsung nyanyi ya. 1, 2, 3. Topi Topi saya. saya bundar. Saya. Topi saya bundar. Topi saya bundar. Saya. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, Bukan. kan topi saya. Ini kalau Indonesian Idol kayaknya di kick semua ya. Lanjut. Apa nih? Cicak di dinding ya? Cicak di dinding, cicak di dinding. Yang merayap. Datang Nyamuk Lalu ditangkap. Pak, ini dasar buat guru TK apa gimana sih Pak? Bapak salah ya? Lanjut. Apa nih? Abang tukang bakso, mari aku mau beli. Beli. Abang 36 tukang Oh, ayo apa nih? Apa nih? Ayo lo, apa nih? Ayo lo, apa ini? Susah nih, susah. Korban janji. Oh. Sering di PHP nih, korban janji ya. Korban janji. Ekor, E-nya coret, ya kan? Jadi KOR kan? Nah, ini ada ban kan? Nah, Ban. jantung itu TUNG-nya diganti jadi G.
Korban janji. Janji. Korban janji. PHP -nya Lanjut. Karena Karena aku sayang. Karena aku sayang. Kurang tepat. Dikit lagi. Karena sayang. Sayang. Betul. Nasi. I-nya ganti U. Karena, na-nya diambil kar. Nah, su-nya, nah ini S-nya su, sayang. Lanjut. Mari berdansa. Mari berdansa. Mari berjoget ya, boleh. Mari berjoget. Mari Ada lagunya. Nah, demikian Bapak Ibu, terima kasih materi yang saya sampaikan. Cukup sekian saja. Terima kasih. Yeay. Mana tepuk tangannya dong? Ayo bilang Bapak Ibu, semangat. Mana nih pagi-pagi? Semangat. Sekali lagi yang kompak, saya mau foto Tadi dulu ya. Bentar. 1, 2, 3, serentak. Semangat. Oke, saya capture dulu. Ting. Nah, bentar, saya kasih dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu, materi selesai tadi ya? Apa belum? belum mulai, Pak. Belum mulai. Tebak-tebakan sudah selesai, Pak. Materi berikutnya, Pak. Siap. Bapak Ibu tolong ya, karena Sabtu, ayo jangan kaku-kaku ya, bikin kelas ini nyaman, bikin kelas ini menyenangkan ya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Malaysia serono gitu ya, Bapak Ibu ya. Ramai ya. Pak Ao. Ada bahasa sana nggak kalau rame-rame gitu? Nah, Bapak Ibu izin kenalan dulu ya, Nama saya nih. Pak, salah namanya. Harusnya namanya Sandiaga Uno. Jangan kaget ya, jangan kaget. Ini memang KW supernya ya. Tenang saja, ini KW supernya yang datang emang. Ya. Nama saya Irfana Steviano, saya seorang PNS di Pustekom, Pusdatin. Sekarang jadi Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi. Teman-teman, ini hobi saya teman-teman. Dari mulai kuliah, kerja, sampai pendidikan saya, sampai sampingan-sampingan saya, itu banyak banget di area-area multimedia, di area-area teknologi pembelajaran, teknologi pendidikan, itu banyak banget teman-teman. Jadi kalau mau ngomongin soal multimedia, ngomongin apalah mobile learning, e-learning, segala macam, ayo kita diskusi, tenang aja teman-teman, insya Allah bisa bantu teman-teman. Saya punya sertifikasi dari Microsoft, sertifikasi dari Google, dua-duanya internasional teman-teman. Sekarang saya diminta bantuin Majelis Ulama Indonesia, jadi gabung ke mereka di Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, khusus untuk memang memberikan literasi digital buat alim ulama, majelis taklim, dan sebagainya teman-teman. Jadi teknologi itu keahlian saya, substansi saya. Karena saya menyenanginya, saya pelajari itu gitu ya teman-teman, berhari-hari lembur-lemburan, sampai ya pokoknya itulah lembur-lembur biasa anak kosan gitu teman-teman. Akhirnya dengan ilmu ini saya bisa kemana-mana. Buktinya saya nyasar di teman-teman kan. Saya nyasar di teman-teman dengan keterampilan ini teman-teman. Kalau saya tidak menguasai substansi saya teman-teman, bisa jadi saya nggak kemana-mana. Di kantor saya ada sekitar 500 karyawan. Saya hanya 0,%-nya sekiannya. Tapi ternyata saya bisa standing up. Nah, lesson learn-nya teman-teman harus kuasai substansinya teman-teman. Dari Kominfo kuasai substansinya, dari mana di Dishub kuasai lagi substansinya, dari pertanian kuasai lagi substansinya. Menjadi PNS, menjadi seorang sarjana gitu ya teman-teman, apalagi sudah mulai kerja, udah ada NIP-nya, bukan berarti teman-teman bebas Pak, udah ada NIP, ayo silakan siapa yang mau jadi mantu nih gitu ya teman-teman ya. Enggak, tapi teman-teman begitu masuk jadi PNS baru dari awal, mulai dari nol, kalau ke Pertamina gitu ya, ke SPBU, teman-teman mulai dari nol itu langsung gaspol. Mulai dari nol itu langsung saya ini di sini Pak, kepakaran saya, keahlian saya itu di sini. Passion saya di sini. Itu justru dari sekarang. Jangan nanti udah 2 tahun, udah setahun
baru kelihatan, baru nggak malu-malu lagi skillnya. Itu telat teman-teman, keburu kesalip sama yang lain-lain. 500 orang, kebayang nggak teman-teman, karyawannya 500 orang di kantor ya, itu satu lokasi loh teman-teman, bukan beda-beda lokasi, enggak, satu lokasi itu 500 kita tuh pusat data tuh. Kebayang ya teman-teman, pukul rata tuh ya PNS ya, rata-rata teman-teman. Nah, jadi teman-teman dari awal itu saya udah ketahuan, sehingga dari awal itu udah mulai diproyeksikan gitu ya, diperebutkan oleh berbagai bidang, divisi, masuk untuk bergabung ke mereka. Akhirnya saya kadang dapat rollingan juga gitu ya, diminta ke sini gitu, dapat rollingan. Nah teman-teman, justru dari awal teman-teman harus show up, pamer, ya harus pamer dari awal. Kalau pamernya nanti belakangan, karir teman-teman bakalan lama. Ya, jadi kalau malu-malu nggak nunjukin di awal, kalah teman-teman, kalah, lewat teman-teman ya. Jadi ini lesson learn aja teman-teman. Sudah kemana-mana teman-teman, ini sebelum pandemi, begitu pandemi gampang banget justru. Ngajar di Belanda, ngajar di India, ngajar di Seoul, ngajar di mana-mana itu tinggal klik Zoom. Klik link, selesai teman-teman. Begitu juga terakhir ini di Sakarya University. Jadi teman-teman bukan kaleng-kaleng ya, udah kemana-mana nih kecil-kecil ya. Walaupun badannya kecil gini teman-teman. Udah mulai kemana-mana teman-teman. Indonesia pun sama ya, hampir beberapa bagian sudah hampir semua nih. Nah, teman-teman masih di sana. Ini proyek saya pernah dipublish, juga pernah jadi ketua, dan sekarang ngajar-ngajar juga ya, ngajar-ngajar di kampus-kampus tentang literasi digital untuk dosen-dosen, nyiapin e-learning, bikin konten e-learning, bikin sistem e-learning, nah itu banyak banget, sekarang lagi laris manis banget teman-teman. Ini beberapa kegiatan-kegiatan saya teman-teman, sampai ke guru ibu-ibu PKK. Kebayang nggak teman-teman, ibu-ibu PKK sekarang pada belajar daring? Belajarnya ngapain? Ada yang bisa bantu saya? Belajarnya ngapain ibu-ibu PKK? Bukan nyulam ya, saya nggak bisa nyulam gitu ya. Ada yang tahu ibu-ibu PKK belajar apa kalau daring? Boleh tulis di chat kalau malu nyebutin. Ayo kan udah sepakat bikinnya nyaman, ngomong aja. Ayo, jangan malu-malu, ngomong aja. Kira-kira apa teman-teman? Mungkin pemasaran melalui teknologi, Pak. Ya ada sih yang ke sana, tapi rata-rata teman-teman itu yang ikut eyang-eyang. Eyang-eyang tuh yang 50 tahun ke atas. Tahu nggak gimana ngapain teman-teman? Bikin video-video klip cucu-cucunya gitu. Dijadiin video-video klip. Jadi dia bikin konten kreator, kalah teman-teman tuh. Ya. Dia konten kreator, dia bikin video-video, dia bikin apa poster-poster flyer anaknya gitu ya. Itu dia bikin. Jadi pakai Canva segala macam lah. Itu simpel-simpel aja teman-teman. Mereka bisa teman-teman. Jadi memang saatnya nih sekarang tuh mulai belajar lagi dari awal. Mulai lagi coba kita masukin nih siswa kebutuhan khusus sampai traveling ya. Anak-anak segala macam ya. Senang banget dengan anak-anak ya. Banyak kegiatan-kegiatan mereka. Sekarang saya ngebantuin mereka di programming, kelas coding buat anak-anak. Ya, kelas coding buat anak-anak. Ini juga sama nih mulai dari warung-warung dulu sebelum pandemi ya. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau nyatet, mau diskusi, mau japri, mau DM, jangan lupa ya. Follow, like, subscribe, tekan tanda lonceng. Ceng-ceng. Ya. 1, 2, 3, close. The closet. Gitu. Oke, silakan teman-teman. Kalau mau di capture boleh, kalau mau dicatat boleh. Terima kasih kalau yang udah follow akun Instagram saya, akun Facebook saya. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu sekilas saja tentang saya, teman-teman. Tapi teman-teman, sebenarnya teman-teman, menurut saya gitu ya, kalau aliran saya, ASN itu ya tetap harus bisa teknologi, ya harus bisa teknologi. Analoginya kayak gini teman-teman. Seorang dokter nih ya, bentar ya, saya bukain dulu bahannya. Sudah terlihat teman-teman bahan paparan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Nah teman-teman, siapa yang udah pernah pakai aplikasi-aplikasi ini nih selama pandemi nih? Ada nggak yang pernah pengalaman pakai aplikasi kayak gini? Kalau udah pernah, tolong terus di chat ya, aplikasi apa aja yang pernah dipakai. Siapa yang pernah nyobain nih aplikasi-aplikasi layanan telemedicine? Adakah yang sudah pernah? Coba. Halo dok, betul. Apalagi? Klik dokter. Terima kasih Mas Ferdi, Mas Rahmat. Terima kasih. Siapa lagi?
Mbak-mbaknya pernah pakai aplikasi-aplikasi begini? Bukan GoFood, bukan GrabFood ya, bukan ya. Yang ini ya, telemedicine ya. Yang telemedicine. Halo dokter, Mbak Nela, makasih. Nah, teman-teman, yang bikin-bikin aplikasi seperti ini, teman-teman ya, yang bikin-bikin aplikasi seperti ini kan pasti ya teman-teman ya, pasti itu melibatkan seorang dokter dan programmer ya. Dokter dan programmer. Nah, tapi dokternya ini pasti dia paham tuh soal bagaimana sih membuat program, logika programming, logika membuat aplikasi itu seperti apa. Dokter itu mungkin paham. Tidak detail tapi ngerti gitu. Nah, teman-teman, tujuan saya, teman-teman di materi ini, teman-teman tuh paham tahu how to-nya, caranya. Bukan berarti jadi programmer, bukan jadi apa sih macam-macam seperti itu ya, enggak. Tapi teman-teman minimal gitu ya. Kalau diajak ngobrol sama temannya itu enggak dibilang lagi, ah kamu dia mah gaptek. Susah Pak, nggak usah Pak, biarin aja Pak dia gaptek gitu ya teman-teman. Nah, dokternya ini teman-teman pasti dia menguasai substansi ya. Dia juga menguasai teknologi informasi gitu ya. Makanya dia bisa berkontribusi, berkolaborasi dengan programmer, bikinlah sebuah aplikasi-aplikasi yang halodoc gitu ya. Analogikanya teman-teman, kalau saya tanya antara si arsitek gitu ya, arsitek dengan si Mamang nih, Mamang itu kuli gitu ya. Kalau dites lomba cepet-cepetan ngaduk pasir, semen, air, yang kelar duluan siapa teman-teman? Mamang. Mama. Bisa-bisa setengah jam itu si arsitek belum kelar tuh ya, lagi mikirin komposisinya tuh ya. Ini berapa persen gitu ya. Tapi si Mama dengan instingnya langsung cepet gitu ya. Tapi kalau kita tanya teman-teman, gajinya gedean siapa? Arsitek. Arsitek jauh banget, ya jauh banget. Si Mamang kalau ditanya nih bangunannya 4 lantai, konstruksinya gimana nih? Nah udah nggak bisa mikir ya. Beda kompetensi, beda substansi gitu ya teman-teman. Dari sini teman-teman yang pasti teman-teman nih ya, kalau saya tanya teman-teman, dokter-dokter yang bertebaran di media sosial, dokter-dokter yang bertebaran di ya media-media elektronik, coba sebutin teman-teman. Yang teman-teman tahu siapa aja dokter-dokternya. Apa saja dokter-dokternya? Yang teman-teman tahu, dokter yang sering teman-teman lihat di media-media elektronik, di media sosial. Dokter Boyke. Oke. Dokter Tirta. Dokter Tirta, Dokter Boyke, ya betul ya, viral tuh ya. Nah teman-teman, dokter kan banyak banget, ya dokter banyak banget. Tapi kenapa paling tadi Dokter Boyke, Dokter Tirta, Dokter Tompi, Dokter Sonia Wibisono, Dokter Martin, paling, nah betul, paling nggak sampai 10 ya, sepakat nggak? Yang sering-sering itu kan seliweran nggak banyak-banyak ya, Zaidul Akbar gitu ya, kan nggak sampai 10 ya. Nah, kenapa yang kita sebutin ini dia viral? Kenapa yang 10 ini teman-teman tahu gitu ya? Yang beberapa sebagian kecil ini tahu karena dia substansinya paham dan dia menguasai teknologi. Ya. Jadi dia bisa publish. Dokter Tirta itu kayak apa di media sosialnya kan? Gitu. Dokter Tompi juga lah jalan dari semuanya medsosnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, syarat saya tadi teman-teman, dari awal nih teman-teman ya, jangan besok-besok, Pak saya memang nggak narsis. Nggak ada yang nyuruh narsis teman-teman, nggak ada. Ya, teman-teman, jadi dari awal, atasan teman-teman dari awal itu udah tahu, organisasi teman-teman, kantor teman-teman udah tahu, ini orang substansinya di sini, keahliannya di sini. Dia aktif membagikan edukasi. Kalau dari awal ini mulai nih teman-teman sudah mulai langsung branding diri teman-teman, ya bukan brandingnya tukang share makan gitu ya, apa brandingnya jadi lambe-lambe yang lain gitu ya teman-teman ya, enggak. Tapi edukasi teman-teman, lahir di media sosial, berikan edukasi, booming, viral, langsung teman-teman itu karirnya nyalip gitu. Teman-teman karir teman-teman bakalan nyalip terus. Nah ini teman-teman jadi kunci sukses zaman sekarang ASN milenial. Kuasai substansi kantor teman-teman masing-masing, kuasai teknologi. Teknologi kita satu-satu lah.
mau larinya di Instagram, mau lari di Facebook, lari di Facebook gitu ya. Mau lari di YouTube, lari ke YouTube. Edukasi mulai dari sekarang, belum terlambat, mulai dari sekarang, teman-teman. Nah, jadi teman-teman akan cepat banget, akan secepat kilat kalau teman-teman sudah bisa nge-branding dari sekarang. Nah, sebelum nge-branding, teman-teman, ini ada hal yang sangat krusial. Saya harus highlight, teman-teman ya. Sudah berapa lama kegiatan webinar ini teman-teman pertama kali sampai sekarang tuh udah berapa lama ngikutin webinar, ngikutin seminar online? Udah berapa lama? Udah berapa kali? Sering? Berapa tahun? Ada? Silakan dijawab. 2 kali. 2 kali. Dosisnya sehari masih berapa kali, Pak Encik? Yang pertama kemarin selama seminggu, Pak. Wah, tapi dari awal tuh, dari awal tahun apa dari awal pandemi udah ngikutin kegiatan kayak gini-gini? Dari awal pandemi. Wow, dari awal pandemi ya. Teman-teman yang lain setuju nggak dari awal pandemi udah mulai ngikutin webinar? Kalau setuju, kasih jempol dong, reaction. Jempolnya mana jempolnya? Reactionnya? Ayo, reaction ada di mana? Reaction ada di mana? 7 orang reaction, 8 orang reaction, 11, 12. Ini kayaknya pada kalem-kalem nih ya, pada hemat suaranya emas semua nih. Nggak pada mau ngomong, tapi kalau disuruh klik jempol semua nih. Ini berarti netizen nih. Ya, cuma sukanya follower aja, like aja nih. Ya, bukan content creator dia, nggak suka dia. Suruh ngomong itu nggak suka gitu ya. Pasif aja gitu ya. Jangan mau jadi downloader terus ya. Download seumur hidup, hobinya ngedownload. Seumur hidup hobinya nge-like doang. Ya, teman-teman ya. Jangan sampai kayak gitu terus-terusan ya. Ini mumpung kenal sama saya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman kita harus jadi kontributor lah ya. Jadi kontributor. Nah teman-teman. Ada yang resen malah ini. Mas Eko juga. Mas Eko mau nanya apa salah pencet itu Mas Eko? Izin Pak, mau nanya. Oh mau nanya. Boleh. Mas Eko mau nanya apa? Izin Pak sebelumnya. Ya. Saya Eko Dwi Chandra dari Dinas Perhubungan. Menanya dan menanggapi statement Bapak tadi terkait boleh silakan. apa namanya ketika kita baru awal-awal ini harus menunjukkan siapa diri kita gitu Pak. Yang menjadi pertanyaan besar mungkin bukan saya saja Ya. dari beberapa kawan-kawan mungkin ada pasti ketika kita melakukan hal itu tapi tidak seperti yang apa Bapak bicarakan. Contoh, yaitu oknum pimpinan yang malah merasa tersaingi akan kehadiran kita. Berarti kan sudah tidak sesuai dengan apa yang Bapak bicarakan kan. Yang kedua, ketika kita berusaha untuk menunjukkan, mungkin ini salah satu ketakutan dari kawan-kawan juga Pak ya. Mungkin mereka takut ingin show off gitu. Ya kita bilangnya show off Bapak. Oke. Mas Eko, izin Mas. Insya Allah saya paham arahnya Mas. Insya Allah. Langsung saya tanggapi ya Mas. Siap. Insya Allah saya paham. Betul. Betul, itu memang terjadi warisan seperti itu ya. Warisan seperti itu terjadi. Nah, sebagai kasus saja kemarin, saya ini ketua tim untuk media sosial Pusdatin Kemdikbud. Jadi saya ngebawain ke situ. Nah, kita bikin kajian-kajian. Sekarang Mas, memang ini baru sekarang nih Mas ya. Ini baru begitu pandemi ini baru sekarang. Mungkin dulu sebelum pandemi ya, itu ada beberapa tapi nggak semua ya. Ada beberapa tapi nggak semua. Ada beberapa nggak semua. Itu pimpinan yang memang seperti itu. Itu ada beberapa semua tapi nggak semua. Sekarang ini justru yang di lingkungan saya ya, yang di pusat-pusat itu nge-push semuanya untuk hadir dan eksis. Ini kondisi di pusat ya. Mudah-mudahan sama nanti. Jadi kondisinya itu nge-push. Bahkan ada kemarin karyawan Dirjen Pajak, PNS Dirjen Pajak, tapi di luar jam kerjanya, dia bekerja di swasta. Nah, itu sudah mulai ada. Dan itu eksis, diketahui dan didorong juga oleh pimpinan, itu eksis. Jadi,
Ada hal-hal seperti itu. Nah, nggak apa-apa ya kita seperti ini ya. Jadi contoh paling konkret, Mas. Nah, ini ada teorinya kok, Mas. Jadi bukan hal yang tiba-tiba kejadian hanya berlaku lokal, enggak. Ini ada teorinya. Jadi teori Everett-Rogers gitu ya, teori Everett-Rogers gitu ya. Nah, ini mengkategorisasikan orang-orang ya, mengkategorisasikan orang-orang. Jadi kalau netizen plus 62 itu biasanya adanya di kategorinya di sini nih. Sampai kita di Asia aja dicap yang paling gahar ya. Kita tuh netizen Indonesia tuh paling gahar gitu ya. Gahar dalam segi komen dan segala macamnya ya. Nah, itu rata-rata ada di sini nih. Orang-orang ini gitu ya, kalau kita punya inovasi, kalau kita ingin maju segala macam teman-teman, mereka ada di kuadran ini nih. Lama menerimanya, bahkan nggak mau nerima, bisa jadi malah nyinyir. Ya. Nyinyir tuh, itu bisa jadi ya. Ini malah nyinyir nih, ya. Ini kejadian banget gitu ya. Dan ini memang ada secara teori ini dari tahun 64. Everett-Rogers udah ngomongin kalau kamu punya inovasi. Inovasi itu kan bukan sebuah produk saja. Inovasi di diri kita. Kita melakukan sebuah upgrade skill, menginovasi diri kita, kita tunjukkan edukasi, itu kita melakukan inovasi untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, jadi ada yang hard inovasi, ada yang soft inovasi gitu ya teman-teman ya. Kalau kita ketemunya orang-orang yang gini, kalau bahasanya tadi adalah oknum gitu ya, bahasanya gini, teman-teman, si Everett-Rogers udah bilang jangan baper, ya sabar. Memang kejadian di kita memang sulit bersaing dengan skill, itu kejadian, ya sulit bersaing dengan skill. Akhirnya kita biasanya omong-mengomongi. Saya ingin teman-teman mudah-mudahan dari teman-teman yang ada di sini itu bisa menunjukkan persaingannya dengan skillnya. Tidak dengan ngomongin, maju bukan dengan menjatuhkan, maju bukan dengan menindas. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Dari diri kita aja sendiri. Dari diri kita sendiri aja. Tenang aja ya, teman-teman. Jadi Everett-Rogers bilang, kalau kamu punya inovasi, kalau kamu mau maju, nih dicarilah orang-orang yang ada di kuadran ini. Ibaratnya, kalau teman-teman malah dapatnya yang kayak gini, ya udah tinggalin. Ya, tinggalin maksudnya Pak, berhenti pindah segala macam, enggak juga. Ya, ada strateginya. Namanya strategi difusi inovasi nih, teman-teman. Jadi teman-teman cari dulu identifikasi yang ini nih. Identifikasi yang di sini nih. Ya, identifikasi yang di sini. Pak, kalau pimpinan yang di sebelah itu, Pak, kalau saya ajak ngobrol, wah dia responnya bagus banget. Oke, kita maju ke dia. Gitu ya. Pak, di kantor saya, Pak, ini ada orang senior. Nah, teman-teman kadang gini, di PNS itu kental gitu ya, kental, ini mungkin di saya saja gitu ya, kental bahwa yang mau maju tuh dirinya. Tapi sebenarnya tujuannya kan misalnya supaya programnya sukses. Nggak peduli yang di depan, siapapun itu, saya akan mendorong supaya program itu sukses. Nah, ini jarang nih yang mau ikhlas, legowo gitu ya. Ya, jadi kalau saya, teman-teman, nggak peduli nama saya nggak ada di situ, walaupun konsepnya dari saya. Sampai strategi evaluasi itu semua dari pemikiran saya gitu ya. Yang penting, tapi kalau dia ngajuin itu diterima. Ya udah nggak apa-apa. Bagi saya program itu diterima, nggak masalah. Sayangnya nggak diaku. Ini memang pribadi, kasus pribadi ya. Tapi teman-teman, dengan saya melakukan ini, teman-teman ya, saya diem gitu ya. Allah nggak tidur, Tuhan nggak tidur. Rezekinya diganti, teman-teman. Rezekinya diganti dengan banyak hal. Saya nyasar ke teman-teman ini bukti. Skill saya udah nggak bisa dibendung. Karyawan di tempat saya 500 orang. Kebayang, teman-teman, persaingan kayak apa? Bahkan ada yang sampai bau menyan segala macam itu ada itu. Tenang aja, ya, nggak ngikut, saya nggak ngikut ke sana, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita ikhlas nih kayak gini ya, teman-teman, sedekah ilmu ya. Nah, ini ilmu agama memang ya, teman-teman. Kita tuh sedekah ilmu, sedekah juga dengan uang dalam tubuh kita. Menurut Dr. Aisyah Dahlan, kita dikelilingi dengan gelombang energi. Ya, ini yang ada virus, nggak masuk virusnya, nggak jadi masuk. Tiba-tiba kok karir saya mungkin biasa saja Pak, tapi anak saya sehat terus Pak. Tapi cucu saya Pak karirnya muncul, jodohnya baik Pak, segala macam.
Saya bisa pensiun, Pak. Saya masih hidup, Pak. Sekarang pandemi gitu ya. Yang penting masih hidup aja tuh selama pandemi. Banyak kawan, sahabat mungkin sudah mendahului kita. Nah, teman-teman, ini nih memang ini harus di awal nih. Ini kunci sukses, teman-teman. Kunci sukses. Karena teman-teman kalau mau sukses gitu ya, teman-teman ya. Izin sebentar, saya siapin yang ininya. Kalau mau sukses nih ilmunya jadi izin agak kemana-mana sedikit ya, teman-teman. Nah, yang pertama harus kita rubah mindset, teman-teman ya. Itu justru perasaan kita. Perasaan kita, mindset kita. Jauhin baper, ya, jauhin baper. Enggak, jauhin baper. Kalau temboknya gede banget di depan kita, percuma kita coba bongkar, percuma kita gedor-gedor. Oke, nggak usah. Capek badan, sakit jadinya, teman-teman. Muter. Kita cari jalan putar, kita ambil tangga, kita coba lompatin. Nah, kayak gitu. Jadi yang pertama harus teman-teman rubah itu feeling, perasaan. Tenang aja, ikhlas saja. Nanti nasib kita akan berubah. Perasaan kita udah santai, perasaan kita udah ikhlas, kita pokoknya give aja terus. Give terus, tindakannya bagus, kebiasaannya bagus, karakternya bagus, nasib kita akan berubah. Kalau perasaan kita baik gitu ya, feeling kita nggak seuzon gitu ya. Pimpinan saya kayak gini Pak, ya udah tenang aja, doain aja. Yang kita bisa lakukan doain. Doain tapi sambil berbuat. Sambil berbuat selama nggak ada larangan, peraturan yang tidak membolehkan, silakan teman-teman. Apalagi untuk positif. Teman-teman sarjana semua. Silakan dah teman-teman. Jadi sarjana yang bermanfaat ya teman-teman. S1 untuk jadi PNS itu kan sulit banget teman-teman. Ini udah luar biasa rezeki teman-teman bisa jadi PNS. Memang kalau ngomongin Pak ikhlas itu kan nggak mudah Pak ya. Iya, karena ikhlas itu berada di makom yang tinggi. Nih ya teman-teman. Ada dia di makom yang tinggi. Justru teman-teman untuk ikhlas itu sulit banget karena dia ada di level zonanya yang paling tinggi. Zona di sini. Tapi teman-teman insya Allah deh dari awal ya teman-teman udah biasa. Saya udah biasa juga pengalaman saya gitu ya. Nggak masalah. Saya pernah jadi bendahara yang mengelola 150 miliar, total memang 300 selama 5 tahun. Kayak apa itu persaingannya gitu ya dan omongannya segala macam. Tenang. Nah, jadi sekarang teman-teman semangat. Saya cuma bisa bilang semangat, tenang aja. Tenang aja teman-teman, teman-teman yang beragama gitu, semangat aja tenang. Fokus. Yang penting berbuat terus. Perkara dia nggak suka segala macam itu urusan dia dengan Allah saja nanti, dengan Tuhan yang akan menyiapkannya gitu ya. Itu teman-teman. Saya cuma bisa nyemangatin kayak gitu. Tapi insya Allah saya udah ngelakuin. Gitu. Insya Allah saya udah ngelakuin. Nah, teman-teman, balik lagi ke materi, sorry ya. Nah, teman-teman, jadi teman-teman sebelum saya masuk ke materi, saya mau ngasih tahu nih teman-teman, ini yang penting banget nih. Penting banget dilakukan ya. Saya sudah spotlight video saya. Oke. Saya mau spotlight beberapa orang teman-teman ya. Ini kondisinya kalau kayak gini nih, kira-kira teman-teman kasusnya obatnya apa nih teman-temannya? Ini saya kasih kasus pertama ya. Ini kasus pertama. Saya kasih lagi kasus keduanya, tadi ada tuh ya. Hilang dia. Mana dia tuh? Udah keburu hilang duluan ya. Sebentar. Tadi kasusnya benar-benar blank dia. Oke lah, nggak apa-apa lah. Misalnya inilah, saya kasih kasus ini. Terus lagi kasus, oke ini boleh nih. Kasusnya kayak gini lagi. Apalagi nih kasusnya. Nah teman-teman udah mulai ngebaca nih ya. Arah saya kemana nih? Nah, maksudnya yang mana nih Bapak nih gitu ya. Kira-kira teman-teman kasus kayak gini nih teman-teman, gara-gara apa, terus obatnya apa nih teman-teman? Wow, videonya, kira-kira apa nih? Obatnya apa, gara-gara apa teman-teman? Ayo atuh ngomong. Ada masukan teman-teman? Wah, suara emasnya keluar lagi nih. Ayo teman-teman, semangat dong. Mana nih, mana suaranya? Oh, jarang-jarang nih dapat narasumber kayak gini teman-teman. Dicari susah nih teman-teman ya. Gara-gara apa teman-teman? Kira-kira Mas Kolil, gara-gara apa nih tampilan Mas Kolil kadang begitu? Oh, kalau Mbak Riri gimana Mbak?
Semua, Pak. Bener ya, ternyata bener suaranya emas-emas semua. Ayo, Mas Dadang. Kenapa kira-kira, Mas? Iya, Pak. Gara-gara apa, Mas, ini? Kurang lampu atau gimana nih? Ini kurang terang, Pak. Oke. Bukan kurang tampan ya? Bukan ya? Bukan. Oke. Nah, teman-teman ya. Kan udah dari awal pandemi tuh. Ya, ngikutin webinar kayak gini ya. Kira-kira teman-teman ya, dari kemarin ada nggak ya? Kira-kira ada nggak ya? Begitu ngajar gitu ya, videonya gelap, narasumbernya, suaranya kecil. Selamat pagi para peserta, apa kabarnya hari ini gitu? Ada nggak dari kemarin tuh kira-kira ya? Kira-kira semangat ya kalau kayak gitu teman-teman? Enggak, Pak. Ada lagi narasumbernya karena mikrofonnya kecil, jadi dia harus maju. Jadi kompetensi ASN itu dipengaruhi oleh beberapa hal gitu ya. Ada nggak yang ngajar kayak gini teman-teman? Enggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Yang kayak gini lah lebih sering. Mukanya doang nih, satu layar. Ini teman-teman aja ada nih. Ya? Nah, teman-teman ada nih. Kira-kira gimana nih teman-teman? Ngeliatin begini. Nyaman? Nih, Nah, betul teman-teman. Teman-teman, literasi skill pertama yang wajib dikuasai sekarang di pandemi itu apa sih teman-teman? Kalau menurut teman-teman kira-kira nih? Multimedia. Ya, multimedia biasa. Ini nih, keterampilan webinar ini, Zoom ini nih. Keterampilan ini nih wajib dikuasain, teman-teman. Kita ini makhluk visual. Begitu tadi saya muncul, blek, Sandiaga Uno KW gitu kan. Mukanya cerah, sinarnya keren, suaranya oke gitu teman-teman. Ngaruh nggak teman-teman? Ngaruh, Pak. Ngaruh nggak? Ngaruh, Pak. Ngaruh. Ngaruh teman-teman, ngaruh. Nah makanya teman-teman, untuk webinar ini memang harus kita persiapkan teman-teman. Ya, harus kita persiapkan. Jadi gimana? Teman-teman, tampilan saya udah muncul teman-teman? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Nah, duduk ya, jangan sampai nih ya. Tadi yang palanya maju gini semua, kameranya di bawah dia nunduk gini semua atau di atasnya gitu ya teman-teman. Jangan sampai ya nanti akhir tahun belanjanya Voltaren, balsem, minyak urut gitu ya. Karena leher pegel, pinggangnya pegel gitu ya, tempel koyo segala macam ya teman-teman. Headroomnya teman-teman ada headroom. Kita ngambil medium close up. Ya, medium close up nih kayak gini. Medium close up, teman-teman. Sekarang saya cek dulu. Teman-teman. Saya cek. Coba mata dengan kamera itu sejajar. Mata dengan kamera itu sejajar. Nggak ngelihat ke bawah, nggak ngelihat ke atas. Sejajar. Bisa nggak teman-teman? Oke. Ini dulu ya. Jadi nggak usah maju-maju. Ya, nggak usah terlalu maju. Coba. Ini Mbak Kiki, naikin lagi ya tuh, Mbak Kiki. Nah gitu ya. Atau kameranya diturunin, Mbak. Gitu ya, kameranya diturunin. Headroomnya jangan kebanyakan ya. Headroomnya jangan kebanyakan. Pak, laptopnya di bawah, jadi saya nunduk gitu. Laptopnya diganjel buku, diganjel apa kayak gitu ya. Laptopnya diganjel, dinaikin. Jadi laptop segini gitu ya. Kalau teman-teman sekalian olahraga, pegangin aja sejam lumayan kan. Gak usah angkat barbel lagi, gini aja. Nah, oke ya, nih pala udah dapat kan, palanya dapat. Ini segini ya tuh, bagusnya gitu ya. Kamera saya tuh di situ ya, segini ya. Nah, agak jauh lah, agak jauh. Terus teman-teman yang matanya masih normal, ini saya kacamata normal ya, kacamata normal, tapi dia anti radiasi sinar komputer. Jadi udah mulai harus belanja ini juga nih, untuk sehatin mata. Yang punya anak-anak juga coba aja ini ya, menghindari mata lelah dan radiasi komputernya ya. Apalagi tablet dan sebagainya itu ya. Nah, kalau udah teman-teman kita harus nyiapin mikrofon. Karena kan kita ngomongnya kayak gini nih, makanya mikrofonnya harus ada teman-teman. Mikrofonnya itu mulai dari 50 ribuan clip on taruh di sini, boleh clip on. Atau yang harga lumayan 200 ribuan udah oke lah, nggak usah yang mahal-mahal ya. Jadi teman-teman suaranya kalau memang dari sononya dasarnya pelan gitu ya teman-teman, ini bisa agak kenceng.
karena ada volume barnya gitu ya, kita bisa naikin lagi di mikrofonnya gitu ya. Terutama mikrofon yang pakai sound card gitu ya, atau dia lebih power up lah kalau pakai mikrofon. Kalau udah mikrofonnya dapat, teman-teman, kita pakai namanya lighting. Ini saya siang ya, lampunya ada 5 di atas, di depan saya ada ring light. Ring lightnya ini yang dari tadi dia kadang biru, kadang merah gitu ya teman-teman. Nah ini yang ngasih ngasih warna-warna di muka saya gitu ya, ngasih warna-warna di muka saya. Habis ring light teman-teman ya, taruh di depan sini ya, taruh di depan. Kita pakai green screen, ngaruh nih green screen. Ada yang kecil, ada yang murah meriah kok, ya ada yang murah meriah. Nah teman-teman, saya tanya nih, udah mau 2 tahun, yang punya alat-alat tadi siapa aja nih? Punya apa aja? Ada nggak yang punya mikrofon? Nggak ada, Pak. Yang di depannya ada ring light, ada nggak? Nggak ada. Oh, Ada, Fauzia itu tapi ada, nggak Fauzia dipakai. tuh. Ada Mbak Eka juga pakai ya? Nggak dipakai, Pak, tapi punya. Nggak dipakai tapi punya. Oke. Green screen berani nggak sekarang teman-teman? Copot itunya. Copot virtual background-nya ya. Oke. Bentar ya. Virtual background. Ting. Tuh. Coba berani nggak nyopot? Ini Mas Okbar tuh ya. Ada tuh. Berani nggak nyopot? Berani, Ya, Pak. Mas Arif, Mas Kolil. Nah, Bu Sri. Karena gelap banget karena cahayanya dari samping kan. Jadi seharusnya tuh mejanya diputer. Karena meja zaman sekarang kan pandemi ya. Nah, jadi kita ngambil ya Mbak Eka betul ngambil yang solid background aja. Ngambil yang solid background. Jadi paling bagus tembok. Nah, itu kalau Mas Andi bolehlah daunnya dicopot dulu gitu ya. Nah, tuh daunnya kan jadi melambai-lambai gitu ya nanti. Ini kepentingan webinar gitu ya, kepentingan Zoom segala macam. Mas Hendra tadi hijaunya keren juga tuh, hijaunya udah bagus tuh. Hijau keren. Nah teman-teman, Pak, saya nggak mau pakai green screen. Ya, tuh Mas Darwin keren banget dari selayar ya. Chat aja segini nih, chat sekotak ini. Ya, chatnya sekotak ini doang nih. Kalau nggak ada ruangan di rumah, chatnya sekotak ini. Jadi sekotak ini ruangan memang saya untuk rapat virtual. Ruangan kayak gitu ya. Chat sekotak ini cukup nih. Chat sekotak ya, Mas Eko juga oke tuh ya. Mas Eko berarti memang kurang lampunya nih. Ya, kurang lampunya ya. Jadi ketampanannya tidak glowing gitu, Mas. Hemat energi, Pak. Nah, makanya jadi pilihannya nanti ada lampu-lampu LED ya. Pilihannya ada lampu-lampu LED. Nah, teman-teman, jadi menurut saya teman-teman, udah 2 tahun. Mikrofon 50 ribuan aja nggak punya. Ring light 50 ribuan aja nggak punya juga. Padahal ke depan itu teman-teman bakalan sering kayak gini nih. Ya, bakalan sering begini nih teman-teman ke depan. Makanya teman-teman kalau di Islam itu sedekah terbaik itu ya, investasi terbaik itu untuk diri sendiri teman-teman. Tolong jangan pelit-pelit buat diri sendiri ya. Beli lampu, beli mikrofon, kasih green screen. Ya, ini teman-teman ngaruh. Ngaruh banget ya teman-teman, ngaruh banget ya teman-teman. Apalagi teman-teman, kalau teman-teman lihat muka saya ya. Muka saya teman-teman lihat nih. Ya, lihat muka saya. Jangan kaget kalau Yoon Bin, Changbok, Chu Changbok kalah ya. Artis-artis Korea tuh lihat. Kelihatan nggak sekarang? Glowingnya ya. Mulusnya ada, oke? Beda banget, Pak. Beda banget, beda banget. Bukan kaleng-kaleng emang ini ya, beda banget. Ada yang mau tahu nggak caranya? Kakak awak itu. Mau tahu, Pak? Mau, Yang Pak, nggak pakai mau tahu, lipstick, Pak. tapi kelihatan pakai lipstick, Pak. Oh, sebentar, saya belum selesai. Betul banget ya. Ini udah tampilan kayak gini, ditambahin pula lagi begini kan. Nah, ini dia yang ditunggu kan. Mantap kali abang ini, ya katanya kan. Cakep Kasih banget. ilmunya, Pak. Cucuk Nah. kali alisnya itu, Pak. Tinggal, udahlah. Rontok semua ini yang melihat. Pipinya wajah merona, saya. Pak. Siapa Bapak ini sebenarnya? Oh, oke. Berarti aslinya jelek gitu ya. Sebenarnya teman-teman ya. Ini aslinya kayak gini ya. Bentar, saya matiin yang filternya dulu. Oke ya. Aslinya itu sebenarnya gini, jangan kaget kalau aslinya
nggak jauh beda. Iya. Hasilnya gini nih, ini hasilnya. Kelihatannya teman-teman, coba teman-teman lihat lagi. Kalau saya mulai kasih touch up, tuh, kelihatan nggak bedanya? Ya kan? Kelihatan Terus saya pakai lagi yang ini, ting, tuh, beda lagi kan? Nah, oke ya. Jadi teman-teman langsung saja teman-teman ke pojok kiri ada stop video, ada tanda panah kecil tuh, ada tanda panah kecil. Lari ke situ, tanda panah Video kecilnya klik video setting. Setting. Ada video settingnya, teman-teman? Ada, Pak. Nah, di video setting itu yang perlu kita lihat, touch up my appearance itu digeser sampai ke pojok kanan, lalu klik adjust for low light-nya di checklist, dua-duanya di checklist. Silakan dilakukan. Udah, Pak. Wah, Masya Allah. Subhanallah, ya Allah. Semester 3-4 semua ini. Anak-anak kuliah semua ini. Kok saya jadi kayak orang nggak Kok jelas jadi ini, kayak Pak, ya? kok jadi kayak close up gitu ya, Pak? Jadi kayak Nah, turun. teman-teman. Makanya nih, saya tanya nih teman-teman ya. Teman-teman, Pak, tadi saya udah pakai nih. Saya tanya teman-teman ya. Duluan punya laptop apa pandemi duluan gitu? Sama punya laptopnya sebelum pandemi atau sesudah pandemi? Punya laptop dulu, Pak. Nah, Sebelum pandemi. sebelum pandemi ya. Ciri-ciri laptop-laptop sebelum pandemi, mohon maaf teman-teman, gambarnya bercek-bercek. Ya, kameranya Iya, Pak. bercek-bercek. Kameranya. Saya laptop jadul, Pak. Nah, apalagi udah ngomong begitu ya. Bukan apa-apa, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman. Sebelum pandemi kan jarang yang pakai webcam ya. Betul. Betul, Gak Pak. pernah ya, jarang pakai webcam ya. Di Jarang warnet, banget Pak, pakai biasa webcam. webcam. Oh, jadi nggak ada yang peduli tuh webcamnya resolusinya kayak gimana, termasuk mikrofonnya. Akhirnya tampilannya bercek-bercek tuh. Nah, teman-teman, ini kamera yang nomor 1 ya, yang di depan saya nih ya, teman-teman. Sekarang saya mau switch ke kamera yang kedua. Kamera yang kedua ini resolusinya, nih, bentar. Mati kamu. Bentar ya, saya matiin dulu yang ini. Nah, kamera yang kedua ini resolusinya di atas high definition, dia 2K. Kira-kira bagusan yang nomor 2 ini atau yang nomor 1 resolusinya? Gambarnya gimana menurut teman-teman? Bagusan yang ini atau yang tadi? Nomor 1, Pak. Nomor tadi. 1, Pak, yang tadi. Tapi yang nomor 2 oke nggak nih? Oke, Pak. Nah, Oke, karena objeknya mungkin itu, Pak. nggak usah diceritain. Oke itu. lagi kalau pakai filter, Pak. Teman-teman, ini kamera yang kedua ya. Nah, ini mereknya gini ya, teman-teman ya. Kira-kira harganya berapa nih? 300-an. Nah, cocok. Jadi kualitasnya hampir menyamai yang harganya 1 jutaan, tapi harganya waktu saya beli itu 450 di awal-awal pandemi. Sekarang mungkin di bawah 400. Ya, teman-teman, obatnya teman-teman tuh ya, kayak tadi Mbak Eka bilang, Pak, kok jadi close up? Itu bukan salah di Zoom-nya, salah di webcam-nya. Jangan ganti laptop ya, itu modus kalau ganti laptop ya, nggak apa-apa. Jadi beli webcam aja, ya. Beli webcam tambahan. Nah, ini kita taruh webcamnya. Jadi kita pakai webcam tambahan. Ya, ini cukup. Lalu mikrofon, lihat nih, ini mikrofon saya teman-teman ya, mikrofon saya. Jadi bisa saya gunakan gitu ya teman-teman. Saya pakai yang tipenya kondensor gitu teman-teman. Saya pakai yang tipe kondensor. Ini mau saya ganti jadi ini. Nah, teman-teman nggak usah heran ya kalau tiba-tiba narasumbernya itu berganti wajah gitu ya, dia jadi seperti ini karena narasumber yang asli itu teman-teman ternyata dia suka jual boraks gitu ya, tapi kalau dia jualan boraksnya itu tidak untuk masyarakat, dia minum gitu. Jadi dia. Nah, teman-teman, saya salah satu korban kalau pelatihan dengan Bang Irfan ya. Memang pelatihannya itu menarik. Jadi saya suka ikut pelatihan-pelatihan dia di tempat-tempat lain gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman,
nggak usah heran ya, nggak usah heran gitu ya, ada kucing garong ini, ada kucing garong gitu ya teman-teman. Mau tahu nggak caranya? Mau, Pak. Mau, Pak. Mau. Maunya mau si malu-malu ah. Mau Pak. Mau, Pak. Mau, Pak. Udah dibilang ini kelas kita weekend ini dianggap santai saja dulu ya teman-teman ya. Nah, saya share teman-teman linknya ya. Nanti teman-teman bisa download sendiri, install aplikasinya. Di chat ya, saya share di chat. Nah, nih, saya share di chat teman-teman. Ini namanya aplikasinya Snap Camera ya. Snap Camera teman-teman. Nah, kayak gini. Nanti teman-teman tinggal klik download. Teman-teman isi ini di checklist ya, ini di checklist, isi email, download yang buat PC. Saya kasih waktu 1 menit teman-teman ke TKP dulu tuh, biar nggak lupa. Diklik aja chatnya. Nggak Di bisa, chatnya diklik. Pak. Kak. Laptop saya nggak bisa mendukung. Nah, memang saatnya ganti berarti. Didoakan semoga ada rezeki di akhir tahun jadi ganti MacBook Pro. Amin. Ayo kita amin ya teman-teman. Amin. Oh, tuh didoain sama teman-temannya baik hati semua tuh ya. Jangan lupa kirimin kopi semuanya tuh ya, ada 38 kan. Silakan kalau udah dilihat ke TKP kasih jempol ya, reaction jempol teman-teman. Kasih reaction jempol kalau udah. Kasih reaction jempol. Nanti bisa di-download ya, di-download ya. Sip. Ayo, silakan yang udah menuju TKP, udah kembali dari sana, balik lagi ke sini, kasih jempol ya. Kasih jempol biar nggak lupa, teman-teman. Sudah Pak, laptop nggak mendukung ya. Nanti ya, tadi teman-teman udah doain buat Mbak Dewi ya. Mudah-mudahan akhir tahun plus dapat MacBook Pro. Oke, amin, amin, amin. Nah, teman-teman, itu kan yang dari ini ya, dari luar gitu ya, yang dari luar, teman-teman ya. Tadi Pak, nanti saya udah beli webcam Pak, saya udah kasih lampu, udah kasih green screen, tapi tetap nggak glowing Pak. Itu kenapa Pak? Gitu ya. Nah, kalau kasusnya kayak gitu teman-teman, udah nggak bisa diapa-apain, emang harus ke salon ya. Udah perawatan ya, perawatan gitu. Nah, udah nggak bisa diapa-apain lagi udah. Ya. Nah teman-teman itu kan tadi yang dari sana ya teman-teman. Teman-teman kalau yang dari Zoom-nya sendiri udah bisa belum sih? Udah tahu caranya gini-gini? Udah tahu? Belum, Kalau udah Pak, tahu kasih jempol ya. Belum, Pak, belum. Belum. Nah kembali ke stop video tanda panah kecil, di situ ada tulisan nggak? Choose video filter. Ada nggak? Kalau yang nggak ada, bilang ya. Ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nah, yang nggak ada, nanti Zoom-nya setelah pelatihan, uninstall, download yang baru ya. Download yang baru, terus, Ya, Pak. tapi downloadnya di laptop tetangga aja, karena laptop kita nggak bisa ternyata. Laptopnya baru juga, Pak. Enggak, iya. Coba dulu ya, download Zoom yang terbaru. Coba aja, coba. Siapa tahu laptopnya sanggup ya. Siapa tahu laptopnya sanggup. Itu, Pak. Nggak sanggup, Pak. Laptopnya, Pak, nggak sanggup, Pak. Didoain lagi buat Bang Encik nih ya, supaya dapat MacBook Pro juga. Amin, amin, amin. Ayo teman-teman, pasang video filternya, saya mau foto. Pasang video filternya, saya mau foto. Pasang video filternya yang bisa. Yang nggak bisa, sabar ya. Beginilah ujiannya memang di daring. Wah, Mas Hendra berubah jadi apa tadi tuh? Oke, siap ya? Siap, saya foto ya. Ayo silakan pasang video filter. Sebentar. Lagi download, Pak. Hah? Lagi di download. Oh, pakai yang ini aja. Oh iya, lagi di download dari Zoom-nya ya? Iya. Gak apa-apa. Yang dapat dulu ya. 1, 2, 3, tek. Oke. Lagi ya, tapi kali ini posenya sarangyo teman-teman. 1, 2, 3 sarangyo. Nah. Saya capture dulu. Oke. Ntar ya, saya kirim dulu ke teman saya.
Nah, teman-teman sambil di-download tadi ya. Jadi teman-teman, hal-hal seperti ini nih penting diketahui teman-teman sebagai ASN. Kalau teman-teman jadi host, co-host ya, ini kan tadi hostnya dilempar ke saya gitu ya. Hostnya dilempar ke saya. Jadi syarat untuk supaya lancar teman-teman ya. Jadi memang host dan co-hostnya itu jangan satu tempat. Ya, kalau hostnya saya, tiba-tiba ada gangguan koneksi, nah co-hostnya itu Pak Bobby itu, nanti dia bisa handle koneksinya berpindah ke dia. Jadi itu syarat dulu ya teman-teman ya, biar teman-teman pahami dulu. Jadi host co-hostnya harus ada dan berbeda lokasi. Nah, yuk sekarang teman-teman saya mau kasih sedikit quiz buat teman-teman. Coba deh kerjain yang ini nih. Saya copy link dulu. Saya share di chat teman-teman. Tuh, teman-teman coba klik link yang saya berikan di chat. Wih, langsung Mbak Indra. Lagi yang lain. Lagi, sip. Bagus, lagi yang lain, mana lagi? Ayo teman-teman, baru 28, 29 sekarang. Lagi lanjut, 38 tadi, kemana saja dia? Ayo yang lain-lain, 30 tembus, 8 lagi mana? 8 lagi, 8 lagi. 8 lagi kemana kah? Koneksi kah? Ayo, abang-abang, mbak-mbak. Nona, ayo. Tiga satu, naik nggak nih? Naik, saya tunggu 1 menit lagi ya. 31 orang, yang lain kemana nih? Terjadi gangguan kah? 6 lagi ya? 5 lagi. Ayo, yang lain mana kamu? Yuk, gabung. Gabung, join, tinggal klik aja ya link yang saya berikan ya. Linknya diklik saja. Oke, masuk 32. 1 menit lagi nih, sampai jam 11. Saya tunggu 33. Ayo. Lagi teman-teman. Go lagi teman-teman. Ya, udah habis waktunya teman-teman. Nanti ketika saya klik start, fokus ke teman-teman ya, ada pilihan ganda itu ada 50 soal ya. Cukup ngerjain 11 doang ya, kira-kira cuma 11 doang ya teman-teman ya. Langsung ngerjain ya teman-teman, fokus di masing-masing ya. 1, 2, 3. Go teman-teman.
koneksinya trouble nih semua kayaknya nih. Indra, Zulkifli, Eka, Holil, Andi. Ayo go go go. Sinyal down Mas Andi, semangat. Kalau dari komitmen tuh Mas Andi. Semangat Mas Andi. Holil gimana? Holil, Eka, Zulkifli, Indra. Sinyalnya lari kemana kak? Hujan di sini. Ayo nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cobain aja, cobain yang bisa nyoba ya. Semangat Mas Arif, Salib Budi, Salib Rusdi, Dewi, Dadang, ayo Ojian. Ya nggak apa-apa Mbak Soli ya. Nggak apa-apa. Koneksi ya. Jadi itu biasanya koneksinya. Dadang dan Budi nih saling-saling menyalip nih. Bisa nggak? Encik nih, Pak Encik, ayo. Tinggal 3 suara lagi ya. Bisa nyalip ke atas nih, bisa nyundul ke atas. Tuh kan bener, Pak Encik langsung naik ke nomor 2. Bisa nyundul lagi, Riri. Mbak Riri ayo. Mbak Riri sundul ke atas bisa nih Mbak Riri. Sundul ke atas bisa. Mas Daniel naik lagi Mas Daniel. Oke, Mas Bobby juga tuh. Berhenti di 10 ya. 10 besar. Oke, sementara Encik, Dadang, Budi. Kita lihat di bawah masih ada yang nyundul ke atas nggak? Oke, kira-kira 1 menit lagi saya tunggu teman-teman yang belum selesai. Zulkifli. Siapa lagi nih yang belum kelar? Zulkifli. Oh, Zulkifli diam-diam naik lagi dia ke atas. Masih bisa naik terus ya. Sri dan Akbar. Ayo, go. Sri dan Akbar. Nah, Akbar menyerah. Sri, ayo Sri. Wah, Mas Eka sinyal balik lagi tuh. Ayo, Sri dan Akbar. Akbar udah ya. Oke. Sri, 1 menit lagi. Oke, Sri. Oke, siap. Saya sudahi ya, teman-teman ya. Kita lihat. Juara 3 Budi, juara 2 Dadang, juara 1 Encik. Yeay. Keren. Kita lihat nih, siapa ini mastery levelnya dapat. Nggak apa-apa ya, jaringan terputus sudah biasa, tenang saja. Santai saja teman-teman. Nah teman-teman, tadi seru nggak sih mainnya? Seru. Udah pernah apa baru sekali ini? Pernah Pak. Kali ini Pak. Baru kali ini. Iya Pak. Kemana aja? Gak pernah ada yang ngasih Pak. Tega banget. Tapi teman-teman intinya adalah sekarang ya mudah banget terpapar dengan sebuah teknologi baru, aplikasi baru ya. Kalau teman-teman rajin ikut webinar tuh gampang banget tuh. Banyak banget gitu beredar. Makanya follow IG saya ya. Sering saya ngisi-ngisi ya teman-teman. Teman-teman kalau kita lihat nih teman-teman. Iya Pak. Kalau kita lihat di sini kita punya data. Ingat ya data. Data akurasi kelas itu 70%, rata-rata 71%. Lalu ada pertanyaan nomor 1 itu bikin baper peserta ya, karena 14 orang jawabnya salah dari 36. Lalu pertanyaan nomor 9 itu
lama banget dijawab sama teman-teman tuh ya. 11 detik dia. Dan jadi rata-rata waktu menjawab itu per butir pertanyaan itu 11 detik. Terus kita lihat lagi di sini ada analisis butir pertanyaan. Ada analisis butir pertanyaannya. Kita lihat lagi di mana peserta yang mengalami gangguan gitu ya. Area-area mana yang tidak dikuasai oleh peserta. Ternyata nomor 1 hampir banyak tuh ya yang enggak. Dan ini kita bisa download jadi Excel. Hasilnya bisa kita download jadi Excel. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai pretest, kita bisa jadikan ini sebagai post-test, atau sekedar evaluasi biasa saja. Ada Excel-nya. Ya teman-teman. Bahkan teman-teman, kita bisa jadikan dia bahan latihan. Nomor 1, jawabannya yang mana teman-teman? 365. Oh, 365. 366, 367, 368 itu nama obat kali ya. Oke ya. Pertanyaan nomor 2. Kenapa yang mana nih? Nomor 2 nih. Menyimpan Google Drive. Google Drive. betul ya. Kenapa ada yang masih jawab PowerPoint ya? Lanjut. Di bawah ini layanan penyedia email kan tega banget ya. Telegram. Ada yang Outlook, ada yang Google-nya sendiri gitu ya, Gmail gitu ya. Kalau dari Google-nya Gmail gitu ya. Mungkin nggak kebaca kecualinya ada, Pak. Ah, ya betul. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya teman-teman, dari sini kan kita bisa review, revisi, kita bisa remedial, ya. Bahan remedialnya udah ada nih. Bahan remedialnya udah ada, kita bisa tahu. Jadi sebagai tutor, sebagai narasumber, kita bisa tahu tuh ya, teman-teman ini, teman-teman di mana sih miss-nya gitu ya. Nah, aplikasinya keren ya, gratis pula lagi nih aplikasi ini. Quizzes, ya teman-teman nanti. Aplikasi-aplikasi kayak gini banyak banget ya, banyak banget udah beredar. Teman-teman banyak banget udah beredar. Contoh lagi nih teman-teman ya, sekali lagi ya saya tes yang ini nih. Teman-teman, saya mau present, teman-teman, lalu share-nya sebentar ya. Coba exit dulu, saya share-nya ini. Partisipan, anyone with the link with QR code. Nah, ini copy link. Aku copy link dulu teman-teman. Aku present, lalu teman-teman klik lagi di chat ya. Ini beda lagi nih. Klik lagi di chat. Nah tuh, silakan klik lagi di chat tuh. Silakan diklik di chat. Sudah mulai pada masuk. Empat orang udah masuk, 5 orang udah masuk. Lagi teman-teman, go lagi teman-teman. Jadi kita tekan love-nya itu, Pak. Boleh, itu kalau love itu bagi saya sesuatu itu. Kalau bisa ditekan juga nggak apa-apa, Mas. Tapi di situ itu saya tahu udah ada 22 orang gitu ya yang udah masuk join. 23 tuh udah masuk tuh. Udah 25 gitu ya. Nanti sampai 30 saya next dah. 30 aja udah saya next lagi. Oke, lagi 27 naik, dikit lagi lah. Dikit lagi. 30, 2 lagi saya mulai. 2 lagi saya mulai. 2 lagi saya mulai. Bisa tembus? 2 lagi. Nah, mulai drop kayaknya jaringan. Ya, 1 lagi. 1 lagi. 29 juga bagus. Oke, 30. Siap ya, teman-teman? Saya mau tanya pertanyaan pertama. Sebutkan nama kota teman-teman saat ini. Lebih detail, lebih bagus ya. Kotanya di mana, teman-teman? Batam. Oke, Batam. Daik Lingga, Bukit Lingga tadi ya, Bukit Daik ya. Daik Kabupaten Lingga, Dabo, Singkep Lingga. Oke, mana lagi? Ujung Batu, Dewi. Dewi dari kota Dewi gitu. Ada kota Dewi atau itu nama si Dewi? Nggak apa-apa ya. Mana lagi? Ada lagi yang jawab lagi? 27 udah jawab. 27 udah jawab, yang sisanya belum kelar. Nah,
lemot ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman, jadi ini nanti semakin banyak yang respon, tapi kalau kotanya sama, banyak nih dari Batam ya, itu nanti dia tulisannya lebih besar, Batamnya lebih besar, kayak gitu ya, kebanyakan dari Batam. Oke ya. Pertanyaan kedua, teman-teman, pertanyaan kedua, saya tanya, perasaan saya terhadap apa nih, bahasa Indonesia misalnya. Ini hanya sekedar ini ya, polling saja. Suka, cinta, sayang, yang mana teman-teman? Cinta, ada yang cinta. Oke, mana lagi? 4, 5 orang, 6 orang udah jawab. Baru kita bikin videonya jangan potret ya. Oke, lagi lanjut lagi. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? 28 udah jawab ya. Jadi rata-rata memang cinta, suka, cinta nomor 1 ya. Baru suka dan sayang nomor 3. Biasanya kan suka dulu, habis itu cinta baru sayang gitu ya. Ya, itu mah beda ya. Beda kasus ya. Oke teman-teman, saya end ya. Ini hanya sekedar contoh saja, saya exit. Oke, nah ini aplikasinya namanya mentimeter.com. Nama aplikasinya mentimeter.com. Mirip-mirip kayak tadi ya, mentimeter.com, teman-teman ya, aplikasi mentimeter.com. Nah, teman-teman, ini kan banyak banget aplikasi-aplikasi kayak gini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman baru paham gitu, baru tahu ya. Teman-teman, jadi teman-teman memang saya ingin teman-teman ini udah mulai nih belajar-belajar tentang apa itu sih sebenarnya nih. Tadi kita ngomongin cloud storage, cloud computing. Kita ngomongin ada virtual reality, ada augmented reality teman-teman. Alat canggih yang teman-teman pegang saat ini apa sih? Alat canggih yang teman-teman pegang saat ini? Alat canggih yang teman-teman pegang? Handphone. Handphone. Laptop. Oke ya, nih teman-teman ya. Kira-kira pernah ngobrol nggak sih sama HP teman-teman? Contoh saya ya. Hey Siri, can you count 10 plus 1000 divided by 4? 10 plus 1000 divided by 4 is 260. Hey Siri, how much 1000 kilograms into grams? 1000 kilograms is 1 million grams. Thank you Siri. Teman-teman, coba share HP teman-teman di chat. Mereknya apa? Diri saya sendiri, Realme. Diri saya sendiri, Realme. Diri saya sejujurnya, Realme. iPhone 6, Vivo, Samsung, Honor, Xiaomi Note 9. Itu macam-macam ya HP-nya di sono ya. Luar biasa ya. Karena dari Batam dekat kali gitu kali ya. Macam-macam tuh HP-nya ya. No, Redmi Note, Poco, iPhone 15. Keren banget. 13 belum kelar, ini udah 15 gitu ya. Nah, oke. Teman-teman, jadi kondisinya mommy ya, teman-teman yang perempuan, wanita, lagi bikin ngulek sambel. Lagi ngulek sambel. Anaknya datang. Umi, Mami, tolong dong 1000 kilogram berapa gram? Cenat-cenut tuh sambel. Nah, ini lagi ngulek sambel, nak. Jangan sampai sambelnya pindah nih, nak. Sono, gangguin bapak kamu, sono. Ke bapak, sono, ke bapak gitu ya. Bapaknya datengin Abi. Pak, ini gimana? 1000 kilogram jadi gram berapa? Gitu ya. Oh, bahaya lagi rapat nih, ada bos, minggir, jangan masuk Zoom. Awas, masuk, awas, minggir. Ketahuan nggak apa? Si anak tuh traumanya gimana gitu. Padahal teman-teman, simple masalahnya. Kita ngobrol aja sama si Siri. Ya, tadi teman-teman ngobrol sama, kalau Android namanya siapa teman-teman? Kalau Android? Hai Google. Google Assistant. Oke Google. Nah, Oke, gitu Google. dong ya. Oke Google. Oke Google di Samsung dengan Oke Google yang di misalnya Oppo, pinteran mana?
Sama, Pak. HP-nya mau apapun, sama ya. Nggak ada bedanya ya. Bener ya. Samsung saya oke, Google-nya doktor. Kamu masih S1 tuh. Baru golongan 3 tuh gitu ya. Nggak gitu teman-teman ya. Ini yang ada di HP teman-teman. Sekarang teman-teman, ini namanya kan sudah ngomongin machine learning ya. Semakin hari dia belajar, semakin saya ajak ngobrol, dia semakin pinter. Contoh ya teman-teman. Hey Siri, can you order me lunch? One option I found is Bakso Asi Aking Pamulang, Angelan Pajajran and Pamulang. Is that the one you're looking for? Can you call that one? Calling Bakso Asi Aking Pamulang. Sekali lagi, demo. Hey Siri, can you tell me a funny jokes? Shout out to everyone who asks. What's the opposite of in? Dia ngasih teka-teki ya. Aku juga bingung jawabnya. Gak tahu juga aku. Nah teman-teman, artinya ini udah ngobrolnya seperti ini teman-teman. Kayak ngomong sama manusia. Kita suruh dia cerita, kita suruh dia semacam-macam tuh bisa teman-teman. Ada satu lagi nih yang simple aja teman-teman. Mungkin teman-teman belum pernah pakai gitu ya. Nah ini Google Translate teman-teman. Google Translate biasa saja. Yang di HP bisa, yang di laptop juga bisa gitu ya. Translate.google.com. Saya mau ngomong bahasa Indonesia, akan diterjemahin ke bahasa Arab. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Sudah makan apa belum ya? مرحبا بالجميع كيف حالك اليوم هل أكلت منلا؟ Nah, kondisi yang lain, teman-teman, kita males nulis. Jadi kita minta si Translate Google untuk nulisin buat kita. Nanti kita copas saja ya. Copas, bisa nggak? Copas. Oi, copas. Copy, paste. Oh, harus bahasa Inggris. Jadi kita ngomong aja, nanti dia terus-terusan ngetik-ngetik aja. Jadi udah sampai sepinter ini, teman-teman ya. Nah, udah kayak gini kan kita tulis, lumayan nih dapat satu paragraf ngetik ya. Ngomong aja, diketikin sama dia. Sampai dianya capek sendiri ya. Kalau dia belum nyerah-nyerah, biarin aja, kita ngoceh aja terus. Sampai dia ngomong, udah Pak, cukup gitu ya. Nah, kalau kayak udah gitu, udah nyerah dia, baru kita stop. Tinggal copy paste. Kalau mau ngomong bahasa Arabnya, ya suruh ngomong. مرحبا بالجميع كيف حالك اليوم هل أكلت أم لا؟ شروط أخرى أصدقاؤنا كسلنا في الكتابة لذلك نطلب من جوجل ترجمة كتابتها Nam, sukron ya. Nah, teman-teman, jadi ini aplikasinya sudah seperti ini, teman-teman. Sudah secanggih ini sekarang, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman nggak usah heran gitu ya. Jangan lagi mau jadi gaptek, teman-teman. Jangan lagi mau jadi ASN yang kayak gitu-gitu aja, yang biasa-biasa aja, teman-teman. Ya, saya doain jadi dirjen-dirjen eselon 1 semuanya, teman-teman. Tapi itu tadi, teman-teman, boost power up-nya dengan teknologi, teman-teman, eksis ya. Teman-teman harus eksis, teman-teman. Mulai sekarang nih, teman-teman ya. Contoh nih, teman-teman ya. Oke, soundnya udah. Namanya apa tuh yang biru-biru di kepala? Namanya apa tuh? VR. 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 Begitu pakai alat yang di kepala, teman-teman. Dulu masih ingat tengkorak-tengkorak yang di ruang kelas biologi, lab biologi biasanya? Masih ingat ada tengkoraknya? Masih. Kita copot tangannya, terus kita kejar-kejar cewek-cewek gitu kan ya? Nah, itu saya itu dulu. Teman-teman, begitu pakai VR, plek gitu ya teman-teman ya, langsung tengkoraknya muncul di depan kita. Tengkoraknya muncul di depan kita beneran gitu ya. Kadang kita bisa kayak mau megang dia gitu ya teman-teman ya. Baru kita kasih dia baju tubuh. Nah, kita kasih dia baju tubuh. Nah, baru kita kulitin ya. Kulitnya kita
copotin satu-satu tuh ya, bisa tuh ya, kulitnya kita copotin satu-satu. Nah, habis itu kita juga bisa masuk ke dalam tubuhnya. Kita mau nyopotin sebuah bagian dari tulang belakangnya ya. Kita mau copot tulang belakangnya. Nah, kita bisa tahu, jadi benar-benar itu beneran kayak ada di depan kita gitu. Bahkan jantung pun gitu ya. Nah, ini jantung. Klek. Nah, kita bisa masuk ke dalam jantung. Di dalam jantung, jadi teman-teman, tuh dia. Ya, teman-teman bisa lihat di dalam jantung itu, teman-teman. Jadi, di dalam jantung bagiannya apa saja, teman-teman? Ada apa di dalam jantung? Di dalam jantung ada apa? Ada yang tahu? Wah, suara emasnya datang lagi. Ada hati, Pak. Ada hati? Wah, ini ya. Ini termasuk golongan yang di dalam jantungku ada kamu. Padahal tadi kita lihat ya, nggak ada apa-apa di dalam jantungnya. Hanya ada bilik, serambi gitu ya. Jadi cenderung itu yang hoax ya. Nah, teman-teman, VR. Habis itu ada lagi namanya AR. Sorry. Jadi teman-teman ada AR ya, augmented reality. Ini sekarang ada dan bakalan viral, bakalan booming teman-teman. Walaupun kita di pelosok sana teman-teman, di perbukitan sana teman-teman harus paham nih. Nanti diajak ngobrol teman-teman yang lain. Hari itu yang versi HP alatnya cuma 50.000. Beli di online shop bisa alatnya VR box gitu ya. VR box itu ada. Nah, teman-teman bisa pakai HP. Nah, teman-teman ada lagi edu game. Edu game lagi ini yang tadi quizzes, yang tadi Mentimeter itu ya. Itu masuk kategori edu game, sambil bermain-main tapi dapat gitu, sambil bermain-main dapat. Nah, teman-teman multimedia kayak gini teman-teman harus jadi content creator. Sekarang larinya ke video. Kenapa video? Rakyat plus 62 98,5% Januari datanya itu hobinya nonton video online. Nah, jadi kalau bikin program sosialisasi, program-program segala macam, kita bikinnya yang berbasis video. Teman-teman. Nah, teman-teman, jadi aplikasi-aplikasi yang tadi ya, teman-teman ya, itu gampang banget. Sekarang tuh aplikasi-aplikasinya ya, sekarang itu aplikasinya sangat mudah kita gunakan. Ini tadi saya pakai Animaker. Nah, ini Animakernya ya. Jadi di sini kita tinggal ganti-ganti, teman-teman, slide-slide yang ada di sebelah kanannya. Nah, ini ada scene 2. Nih, contoh ya, scene 5. Nah, ini kan cewek ya. Saya mau ganti dengan gambar potret saya. Tuh, apply. Kalau teman-teman lihat, dia itu kayak PowerPoint ya. Jadi kita ganti-ganti scene-scene-nya. Nah, ini ganti-ganti scene-scene-nya ini saja. Kalau teman-teman bisa nguasain ini, wah teman-teman, laris manis teman-teman di kantor. Karirnya langsung muncer dah. Karirnya langsung keren. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini substansi, ini alat-alat bantu, substansinya teman-teman kerjakan. Lalu teman-teman di samping ini ada juga nih, misalnya nih, ini nih. Sebentar, zoomnya saya matiin video saya yang ini, biar dia keluar. Nah ini ya, teman-teman di pertemuan kita siang ini ya teman-teman. Saya mau, nah saya akan mengajarkan teman-teman tentang katak, terutama metamorfosis katak. Nah, pada metamorfosis katak itu terjadi beberapa tahapan sampai dia bisa menjadi seekor katak dewasa. Ini aplikasi prezi.com. Prezi.com ya, teman-teman. Nah, prezi.com. Macam-macam lagi, ada lagi nanti teman-teman yang namanya Canva. Canva aja ini bisa recording juga. Canva ini ada recording studionya. Ini banyak banget teman-teman. Bahkan kalau teman-teman mau nyari gambar-gambar Unsplash,
Unsplash.com. Nah, ini gambar-gambarnya berkualitasnya tinggi-tinggi nih, teman-teman. Gambar-gambar yang ada di sini kualitasnya tinggi-tinggi dan gratis untuk di-download. Gratis untuk di-download. Hal-hal kayak gini, teman-teman, ini justru ya esensi teman-teman belajar dengan tools TIK ini, teman-teman, untuk mendukung karir teman-teman ke depannya. Jadi kuasai ini, teman-teman. Ada Canva, ada Animaker, ada Camtasia, ada FreePic, ada Unsplash, teman-teman. Ini saja, teman-teman, yang teman-teman kuasai, teman-teman, ya. Cukup untuk ngedongkrak karir teman-teman ke depan nih. Ini dulu lah, menurut saya yang online dulu, yang gampang-gampang dulu, teman-teman kuasai ya. Yang gampang-gampang dulu, teman-teman kuasai. Lalu ada lagi, teman-teman, TikTok. Teman-teman, kalau TikTok di Indonesia dipakainya buat apa, teman-teman? Joget-joget, Pak. Joget-joget. Nah, joget-joget kan. Sekarang kita lihat TikTok itu sebenarnya ya, TikToknya teman-teman, kita lihat TikTok yang ini nih. Sorry, kamu kemana? Nah, teman-teman, kita lihat ya, ini TikTok yang tampil, teman-teman, ini dia guru ya. Coba kita lihat, ada nggak joget-joget dia di sini? Nggak ada ya, teman-teman ya. Nggak ada ya joget-joget di sini ya. Lalu Kemenkes pun ada nih. Kemenkes pun ada. Ya. Pria yang mirip Sandiaga ini juga ada TikToknya ternyata dia. Ya. Nah, ini dia bikinnya kayak gini nih. Teman-teman, video ini aja banyak yang nanya ke saya diposting, bener nggak sih kalau mau terbang harus kayak gini-gini segala macam, itu banyak banget, teman-teman. Aplikasi yang saya gunakan untuk bikin video itu namanya Capcut. Namanya Capcut, teman-teman. Saya share lagi di chat. Capcut. Ini gratis, teman-teman. Capcut bisa diinstal di HP. Nah, teman-teman, kan kita paham ya, tadi TikTok itu nomor 1 di download. Jadi rakyat Indonesia hobinya TikTok. Mau dia orang dewasa, mau dia anak-anak, hobinya TikTok. Tapi teman-teman, kenapa di Indonesia kebanyakan joget? Sebenarnya yang salah TikToknya apa, yang jogetnya sih? Orangnya. Joget, Pak. Pencetnya, Pak. Yang salah kan konten kreatornya ya. Kenapa kalian nggak bikin yang edukasi gitu? Nah, teman-teman jangan alergi sama TikTok. Ya, bikin aja kayak gini-gini. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين. Jadi teman-teman bikin konten-konten yang bagus, share. Mulai dari situ. Mau nggak disupport sama pejabat segala macam, beda. Ini urusannya sama tabungan akhirat. Urusannya sama berkah ilmu, berkah usia. Ya, ini urusannya udah seperti itu. Beda lagi urusannya. Mau dia nyinyir segala macam, itu netizen. Nggak usah dipikirin. Nah, teman-teman, oleh karena itu, teman-teman, jangan baper, jangan berhenti ya. Jangan berhenti berbuat, teman-teman. Lanjutkan ya. Ini ada TikTok Akademinya. Mulai branding Instagramnya. Di branding Instagramnya ya. Instagram dulu aja. Kalau Facebook lagi agak turun. Instagram dulu. Masuk ke Instagram. Di branding, teman-teman nih karakternya di mana, hobinya di mana. Dikasih edukasi di Instagramnya ya. Makan, mukbang segala macam nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering juga gitu ya. Lebih ke edukasinya gitu ya teman-teman. Nah, mulai pelan-pelan teman-teman. Langkah per langkah, aplikasi per aplikasi, pelan-pelan. Walaupun berat, istiqomah ya. Memang istiqomah itu berat. Kalau yang ringan namanya istirahat teman-teman ya. Nah teman-teman,
saya mau nutup materi saya dengan sebuah puisi. Ini ada trailer, spoiler alert, Avenger 2022 ya. Nanti akan muncul, tokoh utama dari depan ya. Berhenti tak ada tempat di jalan ini. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, mereka yang maju ke muka. Mereka yang menunda sejenak sekalipun pasti tergilas. Teman-teman, saya udah info ini teman-teman. Cara-caranya, pengalaman saya pribadi, segala macam teman-teman. Ayo mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman jadi pejabat semua kan ingat saya juga nanti gitu ya teman-teman ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf teman-teman kalau ada salah penyampaian kurang nyaman buat teman-teman, mohon dimaafkan, itu murni dari saya. Tapi kalau dirasa bermanfaat, doain ya supaya semuanya negatif, nggak pernah kena, yang lagi sakit juga sembuh teman-teman, berkah semua ilmu umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Saya hanya menyampaikan ilmu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala ke saya. Jadi mohon maaf ya kalau kurang-kurang. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ambil alih Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lapor. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Laporan selesai. Laporan diterima. Seluruhnya istirahat di tempat. Break. Baik, izin saya pamit ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Salamnya Pak. teman-teman. Terima kasih, Pak.